Ada satu sih, hantu yang kita belum pernah ceritain secara spesifik dalam satu malam. Tapi menurut gue ini tuh hantu yang cuma ada di sini doang. Apa emang? Pocong. Ini kejadian di tahun 2008. Ada satu keluarga. Ini keluarganya Pak Ilyas sama Bu Ima ya. Oke. Nah, Pak Ilyas sama Bu Ima ini punya 4 orang anak. Nah, pertama cowok, dia udah nikah, tinggalnya di luar kota. Jadi yang tinggal sama Pak Ilyas dan Bu Ima ini cuma 3 anaknya. Jadi yang tinggal sama dia tuh anak yang kedua cowok, namanya Raja, dia udah kuliah. Terus anak yang ketiga cewek, namanya Aisyah, masih SMA. Dan anak mereka yang terakhir, cewek, namanya Linda. Ini masih kecil banget, masih SD. Nah, Pak Ilyas sama Bu Ilma ini dua-duanya tuh karir gitu loh, Nat, Muy. Mereka sama-sama kerja. Jadi setelah emang jabatan udah cukup tinggi, rezeki mereka naik, dan setelah dihitung-hitung, mereka bisalah beli rumah di pinggiran selatan Jakarta, di Cinere tepatnya. Nah, mereka tuh beli rumah jadi gitu. Jadi setelah dibangun, rumahnya gak nyampe setahun, habis itu dijual ke si Pak Ilyas dan Bu Ilma ini. Mereka dapat di rumah itu. Nah, luasnya tuh tanahnya 600 meter, jadi luas banget. Gede juga. Gede. Halamannya masih luas, jadi dengan duit emang mereka lumayan banyak, mereka kayak banyak mau menghias rumah mereka ini. Jadi di taman belakang tuh bikinin ayunan buat anaknya. Terus mereka beli barang-barang bagus dan segala macem lah intinya. Dan rumah yang mereka beli ini emang rumah 2 tingkat. Jadi ada 3 kamar di atas, ada 1 kamar di bawah, kamar utama. Itu buat si Pak Ilyas sama Bu Ima. Nah, karena mereka berdua kerja, mereka ambillah 1 asisten rumah tangga yang pulang pergi. Warga sana juga lagi nyari kerja, ditawarin, ya udahlah, bantu-bantu akhirnya. Mulai tuh mereka udah pindahan, semuanya aman-aman aja, Nat, Muy. Karena Pak Ilyas juga orangnya cukup berbaur. Begitu dia udah pindah, dia ngobrol sama warga sekitar, ngadain pengajian, syukuran, dan aman banget lah pokoknya semuanya. Tapi 2 minggu kemudian, mulai nih kejadian aneh Di rumah ini. di rumah ini. Kejadian yang pertama, yang ngalamin ini Raja, anak yang kedua. Raja balik kuliah malam, habis naruh motor di garasi, dia masuk tuh ke dalam rumah. Itu posisinya jam 1 malam. Semua orang di rumah udah pada tidur. Raja ke dapur, dia mau lihat makanan ada atau enggak. Terus dia ke meja makan, tudung dia buka, ada tuh makanan. Makanlah dulu dia di meja makan tuh sendirian. Aman-aman aja tuh, Nat, Muy. Pas Raja lagi ngambil minuman di kulkas, dia buka kulkas, tiba-tiba Raja nih nyium ada bau tikus mati gitu. Kayak bangke tikus gitu. Bau bangke, Dia nyoba buat ngecek kayak ngendus-ngendus ke dalam kulkas gitu. Tapi dia ngelihat gak ada makanan atau minuman yang aneh-aneh. Bungkusan makanan kayak yang kira-kira jadi bau gak enak tuh gak ada. Gak lama dari situ, pas si Raja ini masih ngadep ke arah si kulkasnya, dari belakangnya Raja, dia tuh ngedenger ada suara kayak gini. Gitu. Itu kayak suara cowok gitu, Bi. Iya, Ngendus bukan? ngendus cuman kayak orang sesak nafas gitu loh. Pas Raja nengok ke belakang, persis di belakang dia, Nat, Muy, ada pocong. Tapi muka pocong ini penuh banget sama tanah. Jadi Muy, Bi, cerita kali ini gue dapet dari temennya temen gue yang nyaksiin sendiri kejadian yang gue bakal ceritain sekarang. Sekitar tahun 2020 kemarin, pas zaman-zamannya COVID-19 di Jakarta, ada satu karyawan, kita sebut aja namanya Yogi. Umurnya seumuran kita lah, kayak masih sekitar 23-25 tahun. Sehari-hari kegiatannya dia tuh ke kantor, terus pulang main sama teman-teman tongkrongannya. Nah, karena lagi COVID, jadi gajinya dia tuh dipotong 50% sama kantor. Padahal dia tuh kerjanya tetap full WFO, tapi tetap kena potong. 50% kan lumayan banget ya, Muibi. Kesel banget lah si Yogi ini. Mana pas COVID kemarin tuh buat pindah dan nyari kerja kan juga sulit ya hitungannya. Akhirnya di sela-sela jam kerjanya dia nyoba-nyoba lah buat main slot, kayak judi online gitu. Awalnya dia deposit kecil-kecil dulu tuh, kayak 50.000, terus balik modal. Bahkan dia tuh langsung hoki, pas main pertama langsung dapat 1 juta. Langsung ketagihan dong dia. Dia mikir kalau dia depo lebih gede, pasti dia bakal dapat lebih banyak kan. Akhirnya dia beraniin diri lah buat depo 1 juta pakai uang yang dia dapat tadi. Tapi bukannya makin untung, 1 juta itu tuh lenyap dalam waktu sejam dia main. Pokoknya dia tuh bener-bener jadi ketergantungan banget lah sama mainan ini. Sampai pulang kantor tuh dia masih di kantor, sibuk main slot.
sampai akhirnya si OB kantornya namanya Eka, karena sering banget ngeliat Yogi main, diajak main juga lah sama si Yogi ini. Karena si Eka juga masih sumuran sama Yogi, jadi dia tuh malah lebih ketagihan dari Yogi ini Moy, Bi. Nah singkat cerita, karena gak bisa lepas banget, Yogi tuh sampai pinjol kemana-mana. Dan sampai gak bisa bayar Moy, Bi. Stres banget lah dia di situ. Dia cerita juga ke Eka gimana nih harus ngapain lagi. Slot lagi gak bagus banget. Sampai akhirnya si Eka tuh ngasih tahu kalau di kampungnya dia ada namanya pesugihan tali pocong. Waduh. Dan itu tuh salah satu cara buat bisa jadi kaya raya tanpa kerja. Ngedenger itu Yogi yang lagi buntu banget karena kelilit utang di mana-mana, langsung kepengen lah buat nyobain. Dia nanya-nanya tuh sama Eka gimana caranya. Dan Eka tuh ternyata tahu sampai ke detail-detail lagi tuh Moy, Bi. Katanya disuruh ambil tali pocong jenazah yang baru dikubur, terus disuruh kubur aja di tanah kantor mereka bareng sama sesajen si tali pocongnya ini. Akhirnya Yogi minta tolong lah sama Eka buat bantuin ngejalanin itu. Nanti hasilnya dibagi 2, tapi karena si Eka juga OB dan duitnya juga gak sebanyak itu, jadi dia mau aja kan. Oke. Nah besokannya si Eka tuh disuruh cari sesajennya sama si Yogi. Dan pas pulang kantor sekitar jam 7 malam, mereka mulai nih keliling-keliling nyari kuburan yang gak gede-gede banget. Nyari ada yang meninggal gak di malam itu. Terus mereka nemu nih akhirnya ada satu makam yang lumayan jauh sama kantor mereka. Si Eka tuh di situ udah bawa cangkul. Jadi Eka yang nyangkul, Yogi ngeliatin sekitar, ganti-gantian lah mereka berdua. Sekitar 2 jam akhirnya mulai kelihatan nih jenazahnya. Eka ngeraba-raba simpul tali di bagian kepalanya, diambil terus sama si Eka. Dan mereka berdua tuh buru-buru nutup makamnya. Mereka tuh seneng banget di situ dan langsung ke kantor. Eka sama Yogi tuh langsung ngegali halaman belakang kantornya buat naruh tali pocong sama sesajennya. Ada satu kejadian yang agak aneh di daerah Kalimantan, tepatnya di kota Pontianak. Jadi ada satu cewek, namanya Belen, umurnya 24 tahun. Ini nama asli ya, gak gue samarin. Dia baru pindah setahun lalu lah sana. Dia tuh sering banget kerja, baru mulai tuh sekitar jam 4-an sore lah, dan pulangnya pagi. Dia start kerja jam 4, pulangnya sekitar jam 12-an malam. Dia kerja tuh di salah satu kantor gitu, kayak ngejaga kantor malam-malam gitulah. Tapi cewek. Oke. Daerah rumahnya ini emang gak jauh dari perumahan warga yang rame. Jadi kalau mau ke rumahnya harus ngelewatin perumahan warga dulu. Terus di sebelah kiri tuh ada portal. Masuk portal jalan kecil, lewatin kebun, barulah nyampe rumahnya. Jadi kalau misalnya mau naik angkutan umum pun juga gak lewatin depan rumahnya gitu loh. Harus jalan lagi ke dalam. Ya. Nah waktu itu pas banget malam Jumat, dia lagi pulang kayak biasa sekitar jam 12-an pagi, 12-an malam. Tapi untungnya hari ini dia pulangnya berdua sama temennya, karena temennya ini mau nginep di rumah si Belen ini. Pas lagi lewatin perumahan warga, ada rumah yang biasa dia lewatin di ujung jalan tuh, tapi lampunya gelap gitu, kayak gelap gitu lah rumahnya. Dan dia emang selalu lewatin rumah ini. Nah kondisinya malam itu tuh Belen tuh lagi halangan dan ini lagi day one, jadi kayak sakit banget gitu loh perutnya. Lagi dapet. Ya. Nah dia ngajakin temennya ini buat duduk dulu sebentar di depan rumah yang gelap itu. Karena perutnya sakit. Karena kan kalau misal mau ke rumah dia harus jalan panjang gitu karena dalam gitu kan. Terus temennya Belen namanya Lala nih udah kayak warning gitu, bilang kayak, Bel kamu jangan bengong ya, atau kalau misalnya kamu kuat ya udah kita jalan aja dulu yuk, kita cari tempat yang terangan buat istirahat. Belen bilang enggak apa-apa, sebentar aja, aku sakit bentar doang kok ini gitu. Nah karena Belen lagi halangan pun yang tadi gue bilang juga kondisinya lagi nggak baik-baik aja lah, jadi dia nggak mau maksain diri gitu buat jalan. Nah Belen yang lihat ke arah jalanan rumahnya dia, kayak ini udah jam 12 malam, kayak sepi banget lah gitu. Nah kan si Lala ini udah kayak ngeri karena ini gelap dan ini udah sepi berdua doang kan. Belen tuh ngeliat ada orang kayak jalan gitu dari ujung. Bilang lah si Belen kayak, lah udah nggak usah takut, itu ada orang kok di sana, kita nggak sendirian, bentar ya gitu. Nah si Lala ini nengok ke arah yang si Belen tunjuk. Lala langsung bilang kayak, ih ngaco, minum dulu sana gitu, karena si Lala nih nggak ngeliat apa-apa. Tapi Belen tuh ngeliat ada kayak orang baju putih tuh jalan ke arah mereka gitu loh. Udah lah, akhirnya Belen minum, dikasih sama Lala. Pas beres minum dia tutup tuh botolnya dan dia fokusin lagi tuh matanya ke arah yang dia tunjuk. Nah pas dia lihat ternyata gak ada siapa-siapa emang. Bener-bener gak ada yang lewat sama sekali. Lala bilang lah, makin resah nih dia kayak, Bel kita pulang aja yuk, kita istirahat yuk di rumah kamu, biar kamu bersih-bersih habis itu tidur. Gak lama Lala ngomong, Belen tuh kayak langsung ngebalikin pala dia tuh ke rumah yang dia lagi singgahin, yang gelap ini. Pas dia nengok ke belakang rumahnya, pas dia nengok ke belakang ke arah rumah, dia tuh ngeliat ada orang. Dan pas dia fokusin matanya tuh dia ngeliat kayak makin deket kalau misalnya ada orang ini nih lagi berdiri,
tapi ngedeket ke arah mereka, tapi dalam rumah. Nangkep maksudnya? Oh iya. Nah Belen ngomong lah, ternyata dari tadi di belakang ada orang ya di dalam rumah itu. Langsung ngomong lah si Lala, apaan sih Bel, lampunya aja mati, nggak ada orang. Nah si Belen ini diem, dia ngeliat kayak ada orang dan lampu ini terang gitu loh. Dalam rumah itu terang, tapi Lala tuh lihatnya tuh gelap, bener-bener kosong, gelap gulita gitu lebih Nat. Iya, mereka lihat beda gitu ya. Beda bener. Belen diem lah, kayak dalam hati dia, orang gue liat orang gitu. Nah pas dinengokin lagi, si Belen tuh makin fokus ke dalam rumahnya karena dia nggak percaya sama apa yang Lala ngomong gitu loh. Pas Belen fokusin lagi ke dalam rumah itu, ternyata dia ngeliat di sebelah jendela itu ada pocong lagi ngintip.